dia menggunakan atribut advokat pada kasus yang sama. Sehingga terkonfirmasi surat kuasa dan putusan DPD, dia mengaku advokat sebelum sarjana hukum. Hari ini kita sengaja mengadakan preskom terkait dengan persoalan hukum atas adanya laporan polisi yang dilakukan oleh rekan saya. Dalam hal ini adalah Dr. Ikhwanuddin Simatupang, SH.M.Hum, dari sebelah saya, dan saya dituntut sebagai koordinator pengacara yang mendampingi laporan polisi sampai dengan upaya kejaksaan sampai dengan pengadilan nantinya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, laporan beliau terkait dengan ketika itu, pada masa itu, Dr. Ran ikut dalam kuasa dalam persidangan beliau di Mahkamah Konstitusi. Nanti secara teknis, kronologis dan sebagainya akan disampaikan dia langsung. Nah, yang ketiga, apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah perbuatan dugaan keras tindak pidana melanggar Undang-Undang Cipta Contoh pemalsuan 263 KUHP. Hal inilah yang dilaporkan oleh beliau. Beliau melaporkannya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 1 Agustus 2022. Dan sekarang proses tersebut sedang berlangsung. Beliau sudah dimintai keterangan, sudah wawancara, dan kini akan siap menghadirkan ahli-ahli baik di bidang pendidikan, ahli di bidang tindak pidana, dan ahli perguruan tinggi tentunya yang akan kita hadirkan nantinya. Untuk itu, untuk memahami tentang kronologisnya, langsung Abang Dr. Ikhwanuddin Simatupang, SH.M.Hum, yang akan menjelaskan kronologisnya. Silakan. Terima kasih rekan-rekannya. Pertama, saya baru mengetahui bahwasannya Rasmin Arief Nasution tamat di 27 Juni ya. Baru mengetahui di Jakarta Selatan, tepatnya di sebuah perumahan melalui download aplikasi di handphone kan. Kemudian saya ketahui dia 27 Juni 2014 sarjana hukumnya. Di ijazah ini disebutkan bahwa dia berhak menggunakan gelar ijazah ketika 27 Juni. Artinya setelah 27 Juni dia berhak memakai gelar sarjana hukum, ya kan? Nah, saya baru teringat perkara saya itu pernah saya nangani perkara di tahun 2014, di mana kuasanya tertanggal 17 Mei 2014. Berarti 1 bulan sebelum ijazah sudah menggunakan sarjana hukum. Ini kita bisa download di putusan MK dengan nomor 2102 PHPU. Saya kepingin mengkonfirmasi kebenaran surat kuasa bertanggal 27 Mei, bertanggal 17 Mei 2014. Saya konfirmasi. Nah, melalui, saya tidak sebut namanya, nama instansi yang mengeluarkan. Cuma ini saya dapat dari melalui prosedural resmi yang diatur di negara kita tentunya. Saya mendapatkan kuasa dengan format kuasa Ibu Sediana. Dia menggunakan gelar sarjana hukum. Terkonfirmasi benar bertanggal 17 Mei 2014. Jadi putusan DPD yang saya sampaikan tadi terkonfirmasi dengan surat kuasa. Baik. Yang di permasalahan pertama, dia menggunakan gelar akademik belum pada waktunya. Sehingga menurut saya dia melanggar pasal 69 Undang-Undang Sertifikasi karena menggunakan gelar akademik. Saya punya kewajiban untuk melaporkan ini karena di dalam putusan DPD ini saya juga terlibat sini.
Artinya kalau saya tidak melaporkan, ada tanggung jawab hukum dan moral saya, sehingga saya harus melaporkan. Jadi kalau pasal Undang-Undang Sisdiknas itu menggunakan gelar akademik tidak sah, belum keluar ya bulan Mei. Sementara ini bulan Juni menggunakan gelar akademik tidak sah. Tidak sah ini sama dengan bahasa kitanya palsu, ya, identik dengan palsu. Saya gunakan juga dia melanggar pasal 263 karena penggunaan ijazah palsu KUH pidana. Memalsukan surat atau membuat surat palsu. Dalam hal ini kita melaporkan tindak pidana memalsukan surat. Membuat surat palsu. Ya, itu pasal pertama. Pasal kedua, kita gunakan kan di sini dia mengaku sebagai advokat di DPD ini. Karena berdasarkan surat kuasa usul disebutkan ini advokat. Di kuasanya pun adalah advokat. Advokat dan konsultan hukum. Ya. Kalau advokat atau konsultan hukum, dia bisa berkilat. Advokat dan konsultan hukum. Sehingga ini mengaku sebagai advokat. Sarjana aja belum lulus. Bagaimana menggunakan profesi advokat? Saya tidak yakin dengan ini kan masih banyak penafsiran. Betul nggak advokat atau konsultan hukum? Saya temukan juga bukti bahwa dia menggunakan atribut advokat pada kasus yang lama. Sehingga terkonfirmasi surat kuasa dan putusan DPD, dia mengaku advokat sebelum sarjana hukum. Sehingga Undang-Undang Sisdiknas selain gelar dan profesi juga pelanggaran pemalsuan surat di surat kuasa pasal 263 KUHP. Di mana kita ketahui kalau kita buka Undang-Undang nomor Undang-Undang advokat ya, advokat itu adalah seorang yang berprofesi memberi jasa. Jadi pasal 69 Undang-Undang Sisdiknas terpenuhi unsurnya menurut kita ya. Kemudian pasal 3 Undang-Undang advokat jelas sekali disebutkan syarat menjadi advokat itu ada berijazah sarjana hukum. Itu pasal 3 ayat 1 huruf E. Jadi tidak bisa mendalilkan ya menggunakan tanda kelulusan karena jelas sekali terang benderang ya berijazah sarjana hukum. Ya kan? Kemudian di pasal 4 sebelum menjalani profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya. Sebelumnya kita garis bawahi sebelum. Jadi dia kita peroleh disumpah sebagai advokat pada bulan November 2015. Ya, ini sudah kita tanyakan ke Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi kita tetap menelusuri. Ada jawaban dari Pengadilan Tinggi Ambon bahwa ini menurut Pengadilan Tinggi Ambon benar. Kalau ini dia nggak benar, ya berarti dia baru advokat tahun 2015. Sementara dalam putusan DPD ini kuasanya di 2014 dia mengaku sebagai advokat. Sebagaimana yang kami tampilkan ini video ya. Ini ada keterangan dalam bentuk video. Karena untuk mempermudah kita, maka itu gambar. Jadi ada dua. Pertama dia menggunakan gelar akademik. Kedua dia mengaku sebagai advokat. Padahal belum masanya dia menggunakan itu. Karena dia belum lulus dan belum pernah disumpah sebagai advokat. Sehingga menurut kita ini adalah pelanggaran pasal 69 KUHP pidana dan pasal 69 Undang-Undang Sisdiknas dan pasal 263 KUHP pidana. Menurut kita ini bukti-bukti yang sederhana dan sudah lengkap. Saya pikir Polres Jakarta Selatan
dapat menindaklanjuti segera. Kenapa kita laporkan ke Jakarta Selatan? Karena surat kuasa yang ditandatangani ini adalah Jakarta. Jakarta ini ada Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, ya kan? Kemudian kita tinggal di Jakarta Selatan. Kemudian kita upload ijazahnya juga di Jakarta Selatan. Kita ketahui ini di Jakarta Selatan. Ya, jadi alasan kita melapor ke Polres Jaksel adalah demikian. Terima kasih. Bang, kejadiannya seperti apa sih ketika mungkin mengajukan sebagai rekan sejawat ya? Oh ya. Waktu mendampingi kasus klien Abang Ya. sendiri. Jadi pertama kali saya kuasa hukum Dr. Andes Haji Saiful Mahyabana, almarhum sekarang Saiful Mahyabana. Ya. Kemudian klien saya Haji Saiful Mahyabana menyatakan ada orang mau masuk ke kuasa kedua, yaitu dari kelompok Rasman Arif dan Bang Egi. Saya pikir kalau kuasa jasa kuasa saya nggak dipotong ya atau berkurang, nggak masalah bagi saya karena mungkin ada rezeki orang. Saya pada saat itu juga mengetahui ijazah dia SK bulan Juni baru atau di BAS berita acara sumpah sudah ada atau belum, saya nggak pernah tahu tuh. Bagi saya ya nggak ada masalah lah. Kalau bertambah tenaga berarti bertambah menyelesaikan masalah ini makin mudah. Rupanya pun pada persidangan itu menjadi sulit karena dia saya mintakan masukkan bukti untuk perkara DPD ini tidak dimaterai, sehingga jam 12 malam hakim MK itu memulangkan bukti-bukti yang harus kami laksanakan jam 7 pagi. Jadi pekerjaan saya tambah berat saat itu. Tapi nggak saya masalahkan. Saya pikir dia masih tetap advokat, ya kan, dan sarjana hukum. Ya, saya nggak masalah waktu itu. Jadi saya kerjakan bersama tim saya. Kalau kerugian kita ada saat itu. Kerugiannya sendiri apa Bang? Dari Abang sendiri? Kemudian pekerjaan itu memang kan, karena buat pantai kita harus beli pantai, ya kan, tanggung jawab kita kan bagi tugas kan. Saya telah masukkan bukti, beliau katanya berencana akan masukkan bukti. Nah, yang ketika bukti kedua dimasukkan itu tanggung jawab dia, baik kopi menggandakan pemataian kan begitu, tenaga yang digunakan dari dia karena domisili saya di Medan. Ya, selesai kembali sidang, ternyata bukti itu dipulangkan. Jadi saya ya, malam itu harus menagihkan bukti namanya, mengantarkan bukti. Kalau mengantarkan bukti kan berkas bukti kan harus dibuka semua, dililit ulang. Oke, itu kan perlu penggandaan. Ketika penggandaan berkas yang banyak, tentu kan ada tenaga yang diperlukan untuk satu orang nggak bisa. Jadi saya kerugian saya kalau materi ya pemateraian, penggandaan dan tenaga untuk memperbaiki bukti-bukti itu dan harus segera karena pagi harus disampaikan. Insya Allah pada malam hari itu telah kami masukkan kembali, nggak sampai pagi. Kejadiannya tahun 2014. Bulan kalau sekitar bulan Mei ya. Bulan Mei sampai Juni ya. Bulan Mei sampai Juni 2014. Ya. Berarti ini maksudnya klien Abang direbut sama Rasman gitu ya? Saya bukan mempermasalahkan direbut ya. Walaupun saya nggak bisa membantah pernyataan Anda kan. Ya kan? Tapi saya tidak mempermasalahkan. Saya permasalahkan, saya ketahui ini 2000 baru sekarang Juli. Kalau saya tidak bertindak, berarti saya ikut serta dalam putusan ini. Karena undang-undang di ini semua orang boleh lapor, bukan delik aduan. Kalau ini dilaporkan orang lain, ya saya terpiksa lagi di dalamnya. Sementara saya tidak tahu kan, benar-benar nggak tahu saya. Kalau saya tahu ya seperti tadi udah masuk kedua, kok nggak lengkap gelarnya pula kan gitu. Pasti saya halang itu. Iya begitu. Bang, keingin tahuan Abang sekarang terungkap bahwa Bang Rasman itu ijazah itu keluar sebelum dia
harus dia punya legal untuk beracara, gitu kan? Baik. Itu yang baru sekarang, apa karena memang sekarang ini lagi ramai akhirnya Iya. berkas itu muncul semua atau gimana? Pertama memang saya pernah podcast di Uya. Saya tidak menyebutkan nama, tapi si botak gundul. Ya, dalam balasan dia sebutkan Uya ini mengundang orang satu tuh. Ya, saya tahu saya kan, oke, masih saya diam. Itu masih pribadi kan. Nah, yang terakhir ada laporan seseorang yang dituju melakukan pelecehan seksual. Karena itu saya harus hentikan. Jadi laporan saya ini boleh saudara cross check. Bertanggal 1 Agustus setelah ya yang dituduh melakukan pelecehan seksual itu korban di ke publik. Jadi jelas motivasinya kalau anak ini nggak dihentikan akan banyak menurut saya yang buat pengaduan lah. Banyak korban-korban lain. Persilanya korban lah, gitu ya. Karena itu kalau dari pertama, udah saya laporkan, tapi saya lihat perkembangannya. Saya datang ke Uya, ya kan, nggak saya sebut namanya, dibalasnya orang seterus pun diundang. Berarti dia apa kita kan? Apalagi dibilangnya dia nggak takut sama jenderal pun nggak takut kan? Wah hebat betul anak ini. Karena penampilan saya ini, Rasul Arif Nasution ini 2009 pernah jadi klien saya. Wah hebat benar ini. Jenderal pun dia nggak takut. Coba saya yang bukan jenderal kan. Ya, artinya kalau hukum semua orang harus tunduk, ya kan? Jangan dilihat kepangkatan, ya kan? Itu kita. Bagaimana dia perjalanan ini berhenti menurut kita. Udah dipecat dari KAI, itu saya ikuti juga. Nah terakhir itu karena dia setelah persetubuhan pelecehan seksual itu mengadu, sementara dia masih pakai ayat atau hadis dan Al-Quran, menurut saya dalam pidatonya, waduh, ini anak ini bawa agama kan, itu kan. Jadi motivasi saya untuk kepentingan hukum, ya undang-undang Diknas, dan juga untuk kepentingan agama yang saya anut, Islam. Saya mau menyampaikan, kalaupun ada tuduhan seperti itu, tidak semua orang Muslim seperti itu. Dan saya adalah advokat. Ini jadi ancaman bagi advokat lain. Kalau tuduhan itu betul, tidak semua advokat seperti dia, ya kan? Demikian.